saudara, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada hari ini. Kita naikkan pujian ini, Saat Indah.
terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk perkenanan-Mu di hari ini. Kembali kami boleh untuk diberkati lewat firman Tuhan. Bapa, kami taruhkan segenap hidup kami dalam pemberitaan firman ini dalam pimpinan-Mu, agar Engkau Tuhan memampukan kami lewat Roh Kudus-Mu untuk kami memahami, melakukan kebenaran firman yang kami terima. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Engkau ditinggikan, diagungkan lewat pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Dan kebenaran firman Tuhan pada hari ini bertemakan gandum dan ilalang akan dipisahkan. Gandum dan ilalang akan dipisahkan. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Injil Lukas pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak manusia jatuh di dalam dosa, iblis semakin memiliki peluang untuk dapat memperbesar kuasanya di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Jadi iblis punya peluang untuk memakai manusia saat manusia sudah jatuh dalam dosa untuk menjadi kaki tangannya. Dengan kata lain, maka kalau manusia dipakai oleh iblis, iblis mampu untuk melebarkan kuasanya di dalam dunia ini. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, iblis memiliki rencana-rencana untuk memakai manusia di dalam tujuan-tujuannya. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia sejak saat itu memiliki pilihan untuk mengabdikan dirinya. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, disitulah manusia diberikan pilihan untuk mengabdi, apakah mengabdikan diri kepada Tuhan atau kepada iblis. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini manusia harus memberikan pilihan. Karena tidak bisa manusia untuk mengabdi kepada dua Tuhan. Dia harus mengabdi kepada satu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kejatuhan manusia di dalam dosa ini tidak hanya membuat hal-hal ini. Iblis memiliki kesempatan untuk melebarkan kuasanya. Manusia jadi memiliki pilihan untuk mengabdikan diri kepada iblis atau kepada Tuhan. Tetapi kejatuhan itu juga membuat manusia terbentuk di dalam dua tipe, khususnya untuk orang-orang percaya, Bapak Ibu. Sejak manusia jatuh di dalam dosa ini ada dua tipe orang percaya. Alkitab menggunakan istilah untuk kedua tipe orang percaya ini dengan istilah gandum atau ilalang. Kenapa digunakan istilah ini? Karena istilah ini dipakai sebab ada kemiripan di antara keduanya. Ada kemiripan Bapak Ibu di antara gandum dan ilalang. Bapak Ibu bisa perhatikan gambar ini.
Kemiripan inilah yang harus diantisipasi dan dipahami oleh anak-anak Tuhan, khususnya dalam hal mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kalau orang percaya tidak memahami akan hal ini, maka mereka bisa merasa bahwa dirinya sebagai gandum, padahal sesungguhnya mereka adalah ilalang. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penting bagi orang percaya untuk memahami kondisi ini. Penting bagi orang percaya untuk mengerti bahwa mereka di dalam menjalani hidup keberimanannya, mereka ada di dalam kategori sebagai apa? Apakah mereka anak-anak Tuhan berkategori gandum, atau mereka hanyalah anak-anak Tuhan berkategori ilalang? Bapak Ibu yang terkasih, melihat kepada kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-17, kita mengerti dan memahami kenapa Yohanes juga menggunakan istilah gandum dan ilalang. Karena istilah ini jelas menunjukkan sebuah kualitas. Kualitas orang-orang percaya yang memiliki kemiripan di dalam kehidupan keberimanannya kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya dari sisi kualitasnya berbeda. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, ini berbicara tentang kualitas. Kualitas yang baik, yang berkenan, atau kualitas yang tidak baik, yang tidak berkenan. Itu sebabnya keduanya harus dipisahkan. Karena memiliki kualitas yang berbeda, maka keduanya harus dipisahkan Bapak Ibu. Keduanya harus dipisahkan. Tidak bisa untuk tetap ada di dalam satu kelompok atau ada di dalam satu komunitas orang percaya. Karena jelas kalau ini dibiarkan, maka akan mempengaruhi di antara salah satu dari dua tipe ini. Kehidupan gandum ini menjadi terkontaminasi oleh kehidupan dari ilalang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini harus dipisahkan. Sekalipun Tuhan izinkan tumbuh bersama, tetapi kita harus mengerti bahwa tidak semua orang percaya adalah gandum. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-30. Kita melihat di dalam Injil pasal 13 ayat ke-30 yang membukakan mata kita bahwa tidak semua orang percaya itu adalah kategori gandum. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita, memang semuanya dibiarkan Tuhan untuk tumbuh bersama, tetapi kelak pada saatnya itu akan dipisahkan. Tuhan banyak cara untuk mengadakan pemisahan antara gandum dengan ilalang, Bapak Ibu. Banyak cara Tuhan. Karena Tuhan itu memiliki kemahakuasaan untuk mengerjakan segala sesuatu yang Dia kehendaki di dalam dunia ini. Tidak ada sesuatu hal pun yang bisa membatasi Tuhan. Jadi Tuhan juga tidak bisa dibatasi oleh apapun. Bagaimana cara Dia untuk memisahkan antara gandum dengan ilalang ini? Salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan untuk memisahkan gandum dengan ilalang, Tuhan memakai cara dengan keadaan di sekitar kita.
Salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menampi atau untuk mengadakan pemisahan, pemilihan mana yang gandum atau ilalang, maka Dia akan memakai keadaan di sekitar kita. Gandum berkualitas dilihat dari isinya, Bapak Ibu. Demikian juga orang percaya berkualitas dilihat dari iman dan kehidupannya. Jadi Bapak Ibu harus mengerti, Tuhan menseleksi mana yang gandum dan mana yang ilalang dengan salah satunya memakai keadaan yang ada di sekitar kita saat ini. Entah itu berbicara tentang keadaan alam, berbicara tentang perlakuan orang lain kepada kita, atau berbicara tentang kesehatan, apapun itu, Tuhan pakai keadaan di sekitar kita ini sebagai salah satu cara Dia untuk menseleksi mana anak-anak yang berkategori gandum dan mana anak-anak yang berkategori ilalang. Karena gandum yang berkualitas dilihat dari isi, maka orang percaya yang berkualitas juga dilihat dari keberimanannya dan kehidupannya. Bagaimana dia menjalani kehidupannya dan keimanannya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam keadaan, di dalam lingkungan yang mungkin Tuhan izinkan pada saat itu tidak nyaman bagi dirinya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus pahami ini. Salah satu cara Tuhan mengadakan pemisahan adalah dengan memakai keadaan di sekitar kita. Sekarang kita melihat keadaan yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Memang hal ini Bapak Ibu juga harus sadari. Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita bahwa keadaan dunia ini akan semakin buruk. Tetapi kembali kepada firman Tuhan ini, kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan gandum, maka kita menyelaraskan apa yang ada di sekitar kita ini dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Kita menjalaninya dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pahami dengan baik bahwa apa yang kita alami akhir-akhir ini pun sebenarnya adalah salah satu cara Tuhan untuk menseleksi anak-anaknya. Anak-anak Tuhan berkategori gandum akan senantiasa memandang kepada firman Tuhan untuk apa yang dialami dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anak yang berkategori gandum ini, apapun yang dihadapi di dalam kehidupannya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, dia akan senantiasa memandang kepada firman Tuhan. Dia nggak akan menjadi orang yang cepat mempersalahkan keadaan. Atau ada orang-orang percaya yang mempersalahkan orang lain, Bapak Ibu. Mengkambing hitamkan orang lain hanya karena apa yang dia alami, apa yang dia hadapi. Enggak jaminan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu sebagai seorang aktivis di gereja, sebagai seorang hamba Tuhan, atau orang-orang yang memiliki title di dalam kerohanian, di dalam bidang teologi yang begitu banyak, tetapi saat engkau menghadapi keadaan yang firman Tuhan katakan semakin buruk, dunia yang semakin buruk,
dan kemudian engkau mempersalahkan keadaan, engkau mempersalahkan orang lain, engkau menuding-nuding orang lain, atau engkau mengkambing hitamkan orang lain, saya bisa pastikan Bapak Ibu bukanlah anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan yang berkategori gandum. Karena anak-anak Tuhan yang berkategori gandum, mereka akan melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Saat mereka diizinkan Tuhan mengalami atau menjalani satu keadaan, baik itu senang maupun keadaan yang susah, tetapi dia akan fokus kepada firman Tuhan. Imannya akan selalu diselaraskan dengan firman Tuhan. Inilah anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan berkategori gandum. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pasti membawa kebaikan. Jadi anak-anak Tuhan berkategori gandum, mereka akan selalu memandang keadaan yang diizinkan terjadi semuanya berujungkan kebaikan. Seperti apa yang firman Tuhan katakan, dan imannya ditaruhkan kepada firman Tuhan, yang kita semua orang percaya, mempercayai bahwa firman Tuhan itu hidup. Apa yang terjadi, apa yang dialami, dia akan tetap memandang ada kebaikan di ujung sana. Ini anak-anak Tuhan Kristen gandum. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 28 Bapak Ibu, bahwa dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Yesus bekerja, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bapak Ibu. Dalam segala sesuatu. Tidak hanya satu keadaan. Artinya, keadaan baik atau susah, kita harus memandangnya. Tuhan sudah siapkan yang baik di ujungnya. Inilah anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan berkategori gandum. Bahwa imannya yang selalu diselaraskan dengan firman Tuhan itu memampukan dia untuk memiliki pengharapan, memampukan dia untuk mengucap syukur. Apa gunanya Bapak Ibu setiap hari Minggu atau mungkin di rumah dari Senin sampai kembali Senin, Bapak Ibu menerima kebenaran firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan mudah didapat, di handphone ada aplikasi Alkitab. Belum di dalam grup-grup WA kita, grup-grup WA gereja, pengerja pelayan Tuhan yang senantiasa mengirimkan ayat-ayat, renungan-renungan berkaitan dengan firman Tuhan. Untuk apa kita terima, kita konsumsi semua itu, kalau kita tidak bisa menyelaraskan hidup keberimanan kita dengan firman yang kita terima dan kita dengar. Dan orang-orang yang seperti ini, yang tidak bisa untuk menyelaraskan keberimanannya dan hidupnya sesuai apa yang firman Tuhan katakan, mereka akan menjadi orang-orang percaya yang tidak punya pengharapan. Orang-orang percaya yang gak bisa mengucap syukur. Kalau tadi saya katakan contohnya orang-orang yang tidak menyelaraskan keberimanannya kepada firman Tuhan, cenderung akan menyalahkan keadaan, cenderung akan mengkambing hitamkan orang, atau cenderung akan mencari orang yang bisa disalah-salahkan. Orang seperti ini tidak mungkin mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu, keadaan rohani yang memampukan seseorang untuk tetap memiliki pengharapan, untuk tetap mengucap syukur, inilah yang disebut dengan anak-anak Tuhan yang berkategori gandum.
Dan mereka akan mampu teguh berdiri dalam keadaan apapun sampai Tuhan datang dan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada kita, kalau tadi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Lukas pasal yang ketiga tadi, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana gandum-gandum yang sudah dipisahkan dengan gandum-gandum yang sudah dipisahkan dengan ilalang itu, ya, akan mendapatkan tempat dalam kerajaan Tuhan. Sedangkan ilalang atau debu jerami di dalam Lukas dituliskan sebagai debu jerami itu, ya, itu akan dibakar dan dibuang ke dalam api. Sedangkan gandum-gandum itu akan dikumpulkan dalam lumbung Tuhan. Lumbung Tuhan berbicara tentang kerajaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang teguh berdiri dalam keadaan apapun sampai Tuhan datang, mereka adalah orang-orang yang senantiasa dibangkitkan dengan pengharapan dan pengucapan syukur. Dan ini hanya bisa dijumpai, ini hanya bisa dialami oleh orang-orang atau anak-anak Tuhan berkategori gandum. Jadi orang-orang percaya yang hidup keberimanannya tidak selaras dengan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, merekalah yang disebut anak-anak Tuhan kategori ilalang. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, penting untuk kita mengerti hal ini. Penting untuk kita memahami hal ini. Dalam keadaan seperti yang kita alami sekarang dan dialami oleh banyak negara di belahan dunia manapun, dalam masalah wabah penyakit, banyak sektor-sektor kehidupan yang akhirnya juga ikut terpengaruhi, yang akhirnya juga berimbas. Terlebih-lebih berbicara tentang ekonomi. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Tetaplah taruh imanmu kepada apa yang firman Tuhan katakan. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya dia juga bekerja di dalam keadaan yang kita alami saat ini. Jangan lupa firman Tuhan katakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ingat, mendatangkan kebaikan. Mungkin kita bertanya, kapan Pak kebaikannya? Jangan tanya kapan waktunya. Percaya saja. Karena dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang mengecewakan. Dilanjutkan dengan kata mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan hanya mampu dilakukan oleh orang-orang berkategori gandum. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang kita hadapi hari ini, dan bagaimana reaksi kita, respon kita terhadap keadaan di sekitar kita, itu menunjukkan kita anak-anak Tuhan berkategori gandumkah atau ilalang. Dan pahami, semuanya diizinkan Tuhan tumbuh bersama. Jangan kita bangga hanya karena kita pelayanan. Jangan kita bangga hanya karena kita pekerja Tuhan. Atau mungkin kita
orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang-bidang teologi, entah gembala, entah mungkin penginjil, entah mungkin konselor, atau apapun itu. Jangan kita langsung bangga. Karena kategori apakah kita ditentukan oleh respon kita selama kita hidup. Bagaimana respon kita terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan ditentukan oleh respon kita terhadap keadaan di sekitar kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Pastikan kita adalah anak-anak Tuhan berkategori gandum. Dan selalu ingat hal ini. Kelak pada saatnya, sesuai waktunya, gandum dan ilalang akan dipisahkan Tuhan. Gandum akan diletakkan di dalam lumbung dan ilalang akan dimasukkan ke dalam api dan dibakar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan kembali kepada kami siapa kami Tuhan. Tuhan tolong agar kami senantiasa dapat menjalani hidup kekristenan kami dengan tetap menyelaraskan iman dan kehidupan kami kepada firman-Mu. Sehingga kami meyakini bahwa kami adalah anak-anak Tuhan berkategori gandum. Terima kasih Bapa. Mampukan kami tetap berpengharapan dan mengucap syukur saat kami menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yang Tuhan izinkan. Karena kami percaya, kami menyadari tidak ada satu hal apapun dalam kehidupan kami yang terjadi dalam hidup kami di luar sepengetahuan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong anak-anak-Mu untuk mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Jamah mereka Tuhan. Lawat mereka hari ini. Mampukan mereka menjadi anak-anak Tuhan. Berkategori gandum. Dan senantiasa hidup mereka menyukakan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demi dan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan menaikkan syukur kami hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan, kita naikkan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup
terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan menutupnya dengan doa dan dilanjutkan dengan berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan beri kami kekuatan lewat Roh Kudus Tuhan untuk melakukan firman yang telah kami terima, sehingga hidup kami berbuah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih untuk semua kebaikan dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami juga bersyukur karena sebentar kami akan menerima berkat yang Tuhan persiapkan bagi kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, permata hati Tuhan, sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan dengan iman terimalah segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, bahkan melingkupi kita senantiasa, sehingga kita tetap kuat dan setia di dalam Tuhan hari ini, esok sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus